Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zimran Nurwastiati dan di kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai studi kasus manajemen strategik pada perusahaan PT MRT Jakarta Persero. Di sesi kali ini saya ingin membahas mengenai environmental scanning-nya terlebih dahulu. Jadi PT MRT Jakarta ini merupakan perusahaan yang didirikan pada tahun 2008 sebagai badan usaha milik daerah. Perusahaan ini dibuat untuk mengatasi permasalahan kemacetan yang menjadi tantangan utama di Kota Jakarta. Visi dari perusahaan ini adalah menjadi penyedia jasa transportasi publik terdepan yang berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan mobilitas, pengurangan kemacetan, dan pengembangan sistem transit perkotaan. Untuk mewujudkan visi tersebut, misi dari perusahaan ini adalah yang pertama itu pengembangan dan pengoperasian jaringan transportasi publik yang aman, terpercaya, dan juga nyaman. Lalu, menghidupkan kembali lingkungan perkotaan melalui pengembangan transit perkotaan ternama dan juga yang terakhir itu membangun reputasi sebagai perusahaan pilihan dengan melibatkan menginspirasi dan juga memotivasi tenaga kerja. Selanjutnya, tujuan dari perusahaan ini saat ini adalah yang pertama meningkatkan jumlah penumpang dari yang eh, penumpang harian di tahun 2023 itu ada sekitar 100.000 dan ditargetkan di tahun ini eh, sebanyak 173.000. Lalu yang kedua mengurangi ketergantungan subsidi dan terakhir mendukung pengurangan emisi karbon. Selanjutnya produk dan juga jasa yang disediakan oleh perusahaan ini adalah yang pertama PT MRT memiliki 16 armada kereta yang dinamakan Ratangga. 14 dari kereta tersebut beroperasi dan duanya dijadikan sebagai cadangan. Lalu MRT juga memiliki 13 stasiun. 7 diantaranya adalah stasiun layang dan juga 6-nya adalah stasiun bawah tanah. Lalu selanjutnya ada Transit Oriented Development di 5 kawasan. Yang pertama ini ada di Lebak Bulus, Fatmawati, Blok M, Sisingamangaraja, Istora Senayan, dan terakhir ada di Duku Atas. Selanjutnya, PT MRT Jakarta juga menerapkan Good Corporate Governance. Dalam hal etika berbisnis, PT MRT Jakarta menekankan yang pertama ada integritas, transparansi, tanggung jawab, keadilan, dan juga kepatuhan. Adil dalam artian adil kepada karyawan, customer, dan juga mitra, dan kepatuhan terhadap Undang-Undang BUMN serta Undang-Undang Perkeretaapian. Selanjutnya di kode etik, PT MRT menekankan profesionalisme, anti korupsi, kerahasiaan, mencegah konflik kepentingan, keselamatan dan kesejahteraan, kepatuhan terhadap hukum, perlakuan adil, dan juga penegakan, seperti whistleblowing. Dan selanjutnya yang terakhir, di Corporate Governance ini, PT MRT juga melakukan Corporate Social Responsibility. Jadi PT MRT ini memberikan vaksinasi COVID-19, paket sanitasi, donasi oksigen, dan juga isolasi mandiri pada tahun 2021. Selanjutnya, PT MRT juga melaksanakan edukasi keselamatan, penanaman pohon, serta pemberdayaan ekonomi di tahun 2021 hingga 2023. Kemudian di sini ada financial performance dari PT MRT Jakarta, yaitu di liquidity ratio di tahun 2022 mengalami peningkatan yang signifikan, menunjukkan kemampuan kuat perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Namun penurunan drastis pada tahun 2023 ini mengindikasikan perlunya pengelolaan kas dan aset yang harus lebih berhati-hati. Selanjutnya di leverage ratio, di aspek rasio debt to asset ratio dan juga debt to equity tetap rendah. Namun ketergantungan pada utang jangka pendek dan juga panjang meningkat untuk mendanai proyek seperti MRT fase 2. Jika tidak diimbangi dengan laba yang memadai, hal ini dapat meningkatkan risiko keuangan yang berbahaya bagi perusahaan. Selanjutnya ada profitability ratio. Di tahun 2023, return on investment dan juga return on equity ini menurun tajam, mencerminkan kesulitan perusahaan untuk menghasilkan laba optimal dari investasi dan juga equity, meskipun liquidity dan leverage-nya meningkat. Selanjutnya di activity ratio terdapat penurunan pada receivable turnover dan working capital turnover pada 2023 yang menunjukkan tantangan dalam pengelolaan piutang dan juga modal kerja. Hal ini dapat memengaruhi liquidity dan juga leverage. Selanjutnya ada valuation, yaitu di price earning ratio dan juga market book ratio di tahun 2023 ini mengindikasikan saham PT MRT Jakarta dinilai rendah oleh pasar dibandingkan pendapatan dan juga nilai buku, menandakan potensi jadi under valuation. Selanjutnya, yang terakhir ini ada value added. Di EVA atau Economic Value Added
pada tahun 2023 ini negatif, menunjukkan perusahaan belum menghasilkan nilai tambah bagi pemegang saham. Sebaliknya, MVA meningkat. MVA itu adalah market value added. Nah, dia ini meningkat yang mencerminkan optimisme pasar terhadap masa depan. Meskipun 99,98% sahamnya dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta. Jadi kesimpulan dari financial performance ini, PT MRT Jakarta memiliki potensi yang kuat, namun perlu meningkatkan profitability dan mengelola utang secara hati-hati untuk mempertahankan daya saing. Selanjutnya ada internal factor analysis dari PT MRT Jakarta. Jadi total skor yang diraih ini ada 4,22, di mana di strength-nya ada modern and reliable product, strategic station locations, technology-driven operations, financial support from Japanese International Cooperation Agency atau disingkat JICA, lalu ada R&D for sustainability. Lalu di weakness ada limited network coverage, high dependency on subsidies, high infrastructure maintenance costs, perception of high tariffs, dan slow complete handling process. Selanjutnya kita membahas mengenai value chain analisisnya. Jadi di primary activities ini ada inbound logistics, yang dilakukan adalah material procurement dan jika collaboration. Lalu ada operations, yang mana ada kereta tangga operation dan juga station maintenance. Selanjutnya ada outbound logistics, yaitu passenger flow, management, dan juga integration. Lalu ada marketing and sales, di mana ada advertising, social media, dan juga ticket sales. Lalu yang terakhir ada service, di mana ada maintenance dan juga customer support. Di supporting activities-nya, ada yang pertama firm infrastructure. Di supporting activities-nya, ada firm infrastructure, di mana ada quality management dan juga strategic planning. Selanjutnya ada human resource management, di mana ada staff training dan juga performance evaluation. Lalu teknologi development, di mana ada real-time monitoring dan juga digital systems. Lalu terakhir ada procurement, di mana ada spare parts and facility supply. Selanjutnya, saya ingin bahas mengenai TIROCA analysis, atau yang diketahui sebagai Tangible, Intangible, and Organizational Capabilities Analysis. Di tangible resources, ada financial, itu ada pendapatan, ada subsidi Pemprov DKI Jakarta, dan pendanaan dari JICA. Lalu di physical ada infrastruktur, dan juga fasilitas stasiun. Di teknologi, ada sistem pemantauan real-time, pembayaran digital QRIS, dan juga pusat kendali operasional. Dan terakhir di operation ada sistem integrasi moda. Lalu di intangible resources ada HR, itu ada keahlian operator kereta, tim manajemen proyek, staff dan staff layanan pelanggan. Lalu di intangible resources ini, di bagian HR ini ada keahlian operator kereta, tim manajemen proyek, dan juga staff layanan pelanggan. Selanjutnya di innovation and creativity ada aplikasi My MRTJ, pembayaran QRIS digital, dan juga MRTJ Innovation Lab. Selanjutnya di reputation ada reputasi keandalan, citra keberlanjutan, dan juga brand recognition. Selanjutnya di organizational capabilities ada adaptability to consumer, ini adalah customer centric service delivery. Lalu di proses ada operational efficiency. Lalu di innovativeness and of products and service ini ada innovative transit oriented development. Lalu ada di HRM proses ada employee training dan juga motivation. Lalu di external factor analysis, MRT meraih total skor sebanyak 3,68. Di opportunities-nya ini, yang pertama adalah supportive government regulations, yang kedua growing population and urban demand, yang ketiga economic growth in Jakarta, yang keempat environmental awareness, dan juga yang kelima R&D for sustainability. Lalu di threats, yang pertama ada limited network expansion due to regulations, yang kedua high operational cost due to economic factors, yang ketiga, overpopulation and capacity strain. Yang keempat, rapid technological changes. Dan yang terakhir, climate change and natural disasters. Selanjutnya ada SFAS, yaitu kombinasi dari IFAS dan juga EFAS. SFAS meraih total skor sebanyak 4,43. Di strength ini ada modern and reliable product, strategic station locations, dan financial support from JICA. Lalu di weakness ada limited network coverage, high dependency on subsidies, dan juga di opportunities ini ada supportive government regulations, growing population and urban demand, lalu ada environmental awareness.
Dan di threats ada limited network expansion due to regulations, dan juga high operational cost due to economic factors. Jadi kesimpulannya dari espas ini adalah espas ini menunjukkan posisi kuat terhadap PT MRT Jakarta dalam kategori transportasi massal. Didorong oleh layanan modern ratangga, lokasi stasiun strategis, serta dukungan regulasi dan dari financial. Tantangan seperti jaringan terbatas, ketergantungan subsidi, dan biaya operasional tinggi diatasi dengan memanfaatkan peluang pertumbuhan populasi dan juga kesadaran lingkungan yang memperkuat daya saing dan ekspansi di layanan masa depan. Selanjutnya ada quarter five courses, di mana rate of new entrants ini unggul dengan skor 1,22, yang artinya MRT Jakarta ini unggul dengan efisiensi operasional, integrasi moda, dan juga teknologi modern, serta regulasi ketat yang menciptakan hambatan untuk masuk, menjamin stabilitas dan keunggulan kompetitif MRT. Selanjutnya ada rivalry among existing firms, di mana persaingan ketat dengan kompetitor berjaringan luas diatasi oleh MRT Jakarta melalui keunggulan kecepatan, kenyamanan, dan pembangunan terintegrasi seperti transit-oriented development yang menjadikannya pilihan utama untuk komuter. Lalu ada bargaining power of buyers, di mana jumlah penumpang harian yang tinggi memberi MRT Jakarta kekuatan tawar menengah, dipengaruhi preferensi terhadap transportasi publik andal dan nyaman, meskipun tarifnya memengaruhi keputusan pembeli. Selanjutnya ada relative power of other stakeholders, di mana pemerintah berperan besar melalui regulasi ekspansi, operasional, dan subsidi bagi MRT Jakarta. Sementara dukungan asosiasi diperlukan untuk kolaborasi dalam menetapkan standar operasi. Selanjutnya ada bargaining power of suppliers, di mana MRT Jakarta ini memiliki opsi yang luas karena memiliki pemasok teknologi dan juga material seperti Jika, karena menjadi operator utama sebagai transportasi publik. Dan yang terakhir ada threat of substitute service, di mana ojek online dan juga taksi menawarkan fleksibilitas. Namun, MRT Jakarta ini unggul dalam efisiensi massal dan juga pengurangan kemacetan. Penjaringan ancaman substitusi ini relatif kecil. Selanjutnya ada key success factors, di mana PT MRT Jakarta dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Jadi yang faktor pertama ini adalah service reliability, di mana PT MRT Jakarta unggul dengan indikator yaitu ketepatan waktu, keamanan, konsistensi layanan untuk membangun kepercayaan penumpang. Goblok lu konsistensi lu gak bisa ngomong. Selanjutnya ada key success factors, di mana PT MRT. Selanjutnya ada key success factor. Selanjutnya ada key success. Selanjutnya ada key success factor, di mana PT MRT Jakarta dibandingkan dengan kompetitor lainnya seperti Transjakarta dan juga KRL. Di faktor pertama ada service reliability, di mana PT MRT Jakarta ini unggul dengan indikator ketepatan waktu, keamanan, dan konsistensi layanan untuk membangun kepercayaan penumpang. Yang kedua, di network coverage, Transjakarta unggul dikarenakan luasnya jangkauan layanan di berbagai wilayah untuk memudahkan akses penumpang. Selanjutnya di integration with other modes ini PT MRT unggul, yaitu yang mana kemampuan untuk terhubung dengan moda lain untuk mempermudah perpindahan penumpang. Lalu di teknologi adaptation itu PT MRT juga unggul dikarenakan penggunaan teknologi seperti aplikasi pemesanan dan juga pembayaran digital untuk efisiensi. Lalu di customer satisfaction, PT MRT kembali unggul, yaitu kepuasan penumpang terhadap kenyamanan, kebersihan, dan juga layanan pelanggan. Lalu di affordability, Transjakarta unggul, yaitu keterjangkauan tarif layanan bagi berbagai segmen penumpang. Selanjutnya yang terakhir ada environmental impact, di mana PT MRT unggul, yaitu kontribusi dalam mengurangi emisi karbon melalui inisiatif keberlanjutan. Lalu yang terakhir di sesi ini, saya ingin membahas mengenai strategi group matrix, yang mana bisa dilihat di gambar di sebelah saya ini, PT MRT Jakarta ini service reliability-nya ini tinggi ya, dikarenakan PT MRT Jakarta ini ketepatan waktunya precise dan juga telah terjadi 0 insiden. Sedangkan network coverage dari PT MRT Jakarta ini masih tergolong cukup rendah, masih kalah dengan kompetitor lainnya seperti Transjakarta dan juga KRL. Baik, dikarenakan sesi environmental scanning ini sudah selesai. Sampai jumpa lagi di video sesi selanjutnya. Terima kasih.